Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat beragama selain Islam ya. Jadi pagi ini kita mau belajar bersama tentang konsep dasar farmakologi. Jadi sebelumnya perkenalkan saya dulu ya. Nama saya Bu Yanuar. Jadi saya di sini kalau mau pengen ketemu atau mencari saya ada di prodi S1 keperawatan ya. Jadi kali ini saya diberi kesempatan untuk mengajar tingkat 2 loh kalau saya di rekam medis ya, tentang konsep dasar farmakologi. Jadi apa itu farmakologi dan seberapa pentingnya farmakologi buat rekam medis ya, kita pelajari bersama-sama. Jadi ada beberapa istilah dalam farmakologi, ada farmakokognisi, farmakologi klinik, farmakoterapi, toksikologi ya. Jadi kita awal dari farmakologi sendiri itu adalah berasal dari kata farmakon ya, atau obat, dan logos atau ilmu pengetahuan yang didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan, cara kerja maupun dari efek sampingnya ya. Kemudian untuk farmakokognisi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian tanaman atau hewan yang digunakan sebagai obat. Jadi selain dari bahan kimia ya, mungkin ada juga dari tanaman ataupun hewan. Kemudian untuk farmakologi klinik sendiri adalah ilmu ya tentang kondisi klinis pasien terhadap efikasi dari suatu obat. Misalnya pada kondisi hamil itu bagaimana efeknya, apakah seorang dengan keadaan hamil boleh meminum obat sembarangan. Kemudian pada kondisi ibu yang menyusui misalnya jenis obat anti nyeri apakah boleh dikonsumsi pada ibu menyusui ya. Kemudian pada neonatus maupun anak ya, pasti dosisnya akan berbeda dengan misalnya pada kalian ya, kalian misalnya udah remaja atau dewasa ini ya, jadi beda dosisnya tentunya. Kemudian pada geriatrik juga, kemudian efeknya pada inefisiensi ginjal dan pada hepar bagaimana ya. Kemudian ada farmakoterapi. Di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang manfaat obat yang tujuannya untuk terapi. Nanti obatnya apa saja akan kita bahas ya. Kemudian ada toksikologi, jadi pemahaman mengenai pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Jadi mungkin kalian punya teman farmasi ya, itu nanti kan profesionalnya atau lulusannya mereka itu akan menjadi seorang profesional bidang farmasi ya, yang disebut sebagai apoteker ya, yang biasa dikenal adalah apoteker yang bekerja di apotek-apotek ya, atau farmasis sama saja ya. Nah, biasanya obat itu sekitar 80% itu obat diberikan melalui mulut ya. Oleh karena itu farmasetik, ada kata farmasetik ya, atau disolusi itu merupakan fase pertama dari kerja obat. Jadi di dalam saluran gastrointestinal atau pencernaan ya, obat itu akan larut ya, kemudian akan diserap. Jadi obat yang misal dalam bentuk padat, ada tablet, ada pil, itu kan harus disintegrasi menjadi partikel kecil ya, jadi supaya dapat larut ke dalam cairan. Jadi proses ini tadi yang disebut dengan farmasetik atau disolusi ya. Kemudian obat dalam bentuk cair sudah dalam bentuk larutan. Jadi tidak 100% dari tablet itu merupakan obat, ada bahan pengisi dan pelembabnya yang dicampurkan dalam pembuatan obat, sehingga obat-obat kan dapat mempunyai ukuran tertentu ya, dan mempercepat disolusi obat tersebut. Jadi saya ulangi, disolusi itu adalah disintegrasi menjadi partikel kecil. Jadi obat padat kemudian disintegrasi menjadi partikel kecil supaya larut di dalam cairan, atau yang biasa disebut dengan disolusi atau farmasetik ya. Jadi untuk beberapa tambahan dalam obat itu ada, misalnya ada ion kalium,
ada natrium, yang ada natrium penisilin, kalium penisilin yang meningkatkan penyerapan dari suatu obat ya. Nah, penisilin tuh efeknya sangat buruk ya, diabsorpsi dalam saluran GI tract atau saluran pencernaan karena adanya asam lambung tadi ya. Dengan penambahan kalium atau natrium ke dalam penisilin, maka obat lebih banyak diabsorpsi atau diserap ya. Misalnya pada lambung bayi itu pH-nya kan lebih tinggi ya, jadi sifatnya adalah basa daripada orang dewasa, sehingga bayi dapat menyerap lebih banyak dari penisilin ya. Makanya mungkin dokter itu dosisnya ketika memberikan terapi pada bayi atau anak itu sangat-sangat diperhatikan ya. Nah, di sini ada pengertian dari farmakologi ya. Jadi cabang ilmu yang mempelajari tentang obat dan pengobatan ya. Yang biasa dipelajari adalah absorpsinya, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ya. Apa itu ATME ya? Nah, ini jadi diawali dengan adanya obat ya. Nah, obat ini kemudian diabsorpsi ya, diabsorpsi dalam tubuh. Jadi kebanyakan obat oral yang diabsorpsi di usus halus itu melalui kerja dari permukaan fili-fili mukosa yang sangat luas ya. Jadi sebagian dari fili ini akan berkurang karena adanya pengangkatan sebagian dari usus halus ya. Nah, kemudian absorpsi ini juga akan mengalami pengurangan. Nah, obatnya apa saja misalnya yang mempunyai dasar protein? Misalnya ada insulin ya, yang biasa diberikan pada orang dengan diabetes ya, atau hormon pertumbuhan, itu akan dirusak di dalam usus halus dan enzim pencernaan. Nah, absorpsi yang pasif tadi ini terjadi melalui proses difusi. Difusi itu apa ya? Mungkin ada yang sudah tahu difusi. Jadi difusi adalah pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah ya. Kemudian ada di saluran pencernaan itu ada membran. Jadi membran ini terdiri dari lemak dan protein. Jadi di membran pencernaan kalian itu ada lipid atau lemak dan proteinnya, sehingga obat-obat itu akan larut di dalam lemak dengan cepat, akan menembus membran tersebut ya. Jadi yang misalnya contohnya adalah obat-obat yang asam lemah seperti aspirin. Jadi ketika aspirin melewati lambung dengan mudah dan cepat itu ya, karena muatannya di dalam lambung itu akan menjadi berkurang ya, karena sifatnya adalah asam lemah ya. Kemudian ada asam hidroklorida. Jadi asam hidroklorida dia merusak beberapa obat. Jadi misalnya seperti penisilin. Makanya kenapa ya obat itu kadang tidak boleh diminum secara bersamaan. Jadi ada obat-obat tertentu yang tidak boleh diminum secara bersamaan ya. Nah, dari absorpsi ini dipengaruhi oleh macam-macam ya. Misalnya dari aliran darah, jadi penyerapan di dalam tubuh ya. Obat yang diserap dalam tubuh ini dipengaruhi oleh macam-macam, misalnya aliran darah, nyeri, stres, lapar, makanan, dan pH ya. Jadi misalnya akibat sirkulasi darah yang buruk itu kan karena orang shock ya misalnya. Kemudian obat-obat vasokonstriksi atau penyakit yang dapat menghalangi dari penyerapan dari obat ya. Atau mungkin senang makan yang pedas, berlemak, itu dapat memperlambat pengosongan dari lambung kan, sehingga obat lebih lama berada di dalam lambung ya. Jadi penyerapannya lebih lama karena efek-efek tadi. Kemudian
misalnya obat yang diberikan secara intramuskuler, jadi yang disuntikkan biasanya kalau kalian pernah suntik yaitu di lengan atau di pantat ya. Nah, itu dapat diabsorpsi lebih cepat di otot yang memiliki pembuluh darah. Jadi beda ya yang diminum dengan disuntikkan lewat intramuskuler atau deltoid yang biasa kita dengar ya. Jadi dia efeknya itu lebih cepat ya daripada yang diminum secara oral ya. Kemudian di sini obat juga mengalami proses distribusi, jadi dari absorpsi kemudian ada proses distribusi untuk menuju ke metabolisme. Jadi distribusi sendiri itu apa ya? Jadi ketika obat didistribusi di dalam plasma ya, kebanyakan berikatan dengan protein, terutama albumin ya, dengan derajat yang berbeda-beda. Jadi besar dari 80% berikatan dengan protein yang dikenal sebagai obat berikatan tinggi dengan protein ya. Contohnya apa? Misalnya ada diazepam atau nama dagangnya adalah Valium ya. Jadi 90% itu berikatan dengan protein. Jika ada dua obat yang berikatan tinggi dengan protein diberikan bersama, maka terjadi persaingan ya untuk mendapatkan tempat pengikatan dengan protein, sehingga lebih banyak obat bebas yang dilepaskan di dalam sirkulasi darah ya, dan sebaliknya. Namun jika kelebihan dosis, apa yang terjadi? Sebenarnya akan terjadi efek samping ya. Kemudian setelah obat didistribusi akan terjadi metabolisme atau biotransformasi ya. Jadi metabolisme ini misalnya adalah beberapa obatnya, contohnya ada metabolit aktif sehingga menyebabkan peningkatan respon farmakologis ya. Misalnya dalam tubuh yang penyakit yang terjadi gangguan metabolisme, misalnya penyakit sirosis, hepatitis, itu akan mempengaruhi dari metabolisme obat ya. Kemudian setelah terjadi metabolisme, kemudian akan dieskresikan ya. Jadi dieskresikan ke luar tubuh ya. Jadi misalnya lewat empedu, feses, paru-paru, kemudian saliva atau air liur ya, kemudian ada keringat dan air susu ya. Nah, obat-obat yang tidak berikatan yang larut di dalam air dan obat-obat yang tidak bisa diubah atau difiltrasi oleh ginjal itu adalah obat bebas ya. Nah, misalnya obat-obat yang berikatan dengan protein itu adalah tidak bisa difiltrasi oleh ginjal. Sekali obat dilepaskan dengan ikatannya dengan protein, maka obat menjadi bebas ya, dan akhirnya dieskresikan melalui urin, jadi dikeluarkan lewat urin ya. Nah, faktornya apa saja yang mempengaruhi ekskresi obat? Misalnya adalah pH urin ya. Jadi kalau kita tahu pH urin itu 4,5 sampai 8 ya. Jadi prosesnya sudah paham ya, saya ulangi. Obat entah itu dimasukkan lewat oral, parenteral ya, ini akan diabsorpsi oleh tubuh, yang kemudian akan didistribusi, yang kemudian akan dilanjutkan dalam proses metabolisme dan akan dikeluarkan lewat saluran-saluran, misalnya air liur, keringat, mungkin lewat paru-paru atau air susu ya. Nah, ini untuk penjelasannya tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ini untuk istilah farmakodinamik. Jadi farmakodinamik ini adalah mempelajari efek obat terhadap fisiologis dan biokimia
seluler dan mekanisme dari kerja obat ya. Jadi respon obat misalnya dapat menyebabkan efek dari psikologis primer maupun sekunder atau dua-duanya ya. Nah, untuk psikologis untuk respon yang primer sendiri ya, misalnya dari obat difenhidramine itu untuk biasanya obat yang diberikan untuk alergi. Kemudian efek sekundernya apa di sini? Ini akan terjadi penekanan sistem saraf pusat ya, biasanya akan menyebabkan rasa kantuk ya. Jadi ketika minum obat kok tiba-tiba rasanya ngantuk ya, ini berarti salah satu efek sekunder dari obat ya. Tapi kalau efek primer tadi apa? Jadi efek primer tadi adalah efek yang diinginkan ya. Sedangkan efek sekunder adalah, jadi bahasa enaknya adalah kalau efek primer adalah efek yang diinginkan ya, tapi kalau efek sekunder ini efek yang tidak diinginkan ya. Kalau efek primer kayak obat antihistamin atau untuk gatal yaitu untuk mengatasi alergi, itu efek primernya. Tapi selain itu antihistamin itu efek sekundernya apa? Oh, ternyata obat tersebut dapat menyebabkan ngantuk, itu ya efek sekunder. Jadi obat mempunyai respon yang macam-macam ya, bisa primer, bisa sekunder maupun bisa dua-duanya. Nah, ini ada parameter kerja obat. Jadi ada 7 parameter di sini. Pertama adalah mula, puncak, dan lama kerja. Jadi mula itu adalah dimulai kerja pada waktu obat memasuki plasma dan berakhir sampai mencapai konsentrasi efektif minimum ya. Jadi puncak kerja sendiri ini maksudnya adalah terjadi pada saat obat mencapai konsentrasi tertinggi di dalam plasma ya. Kemudian lama kerja sendiri itu adalah lamanya obat untuk mempunyai efek farmakologis ya, jadi sudah paham ya. Kemudian untuk nomor 2 ini adalah indeks terapeutik dan batasan terapeutiknya ya. Jadi untuk indeks terapeutik yang tinggi mempunyai batas keamanan yang lebar dan tidak begitu berbahaya dalam menentukan atau menimbulkan efek toksik atau efek racunnya ya. Dan yang ketiga di sini adalah kadar puncak dan terendah. Nah, kadar puncak di sini adalah konsentrasi plasma tinggi dari sebuah obat pada waktu tertentu. Jadi jika obat diberikan secara oral atau diminum ya lewat mulut tuh, waktu puncaknya mungkin 1-3 jam ya setelah pemberian obat. Tetapi jika diberikan secara intravena, kadar puncaknya itu bisa mencapai 10 menit ya. Nah, sedangkan kadar terendah ini maksudnya adalah konsentrasi plasma terendah dari obat dan menunjukkan kecepatan eliminasi obat. Kadar terendah diambil dari beberapa menit sebelum obat diberikan ya, jadi tanpa memandang apakah diberikan secara oral ataupun intravena ya. Kemudian dosis yang dibebankan, dosis pembebanan ya. Jadi jika ingin mendapatkan efek obat yang segera, maka ya dosisnya ya tentunya diperbesar ya, maka akan terjadi efek pastinya. Itu namanya dosis pembebanan ya. Jadi biasanya setelah dosis awal yang besar diberikan hari pertama, maka setelah itu akan diberikan dosis yang sesuai per harinya, itu ya biasa seperti itu. Kemudian untuk efek samping, reaksi yang merupakan efek toksik ya, jadi efek samping itu adalah efek fisiologis ya, yang tidak fisiologis yang tidak berkaitan dengan efek obat yang diinginkan. Jadi
obat itu mempunyai efek samping yang baik diinginkan maupun tidak ya. Tadi saya sudah bilang di slide sebelumnya, bisa primer maupun sekunder ya. Jadi seperti Benadryl itu ya. Benadryl itu kan diberikan sebelum tidur ya, karena efek sampingnya yang berupa rasa ngantuk. Jadi memang harus resepnya ya minum sebelum tidur. Jadi dia efeknya adalah berupa rasa ngantuk ya. Jadi menjadi menguntungkan sebenarnya. Kemudian ada efek toksik ya. Jadi toksisitas atau racunnya ya. Efek racun suatu obat dapat diidentifikasi melalui pemantauan batas terapi obat dalam plasma ya. Jadi ada efek toksiknya juga ya. Mungkin aja ada uji klinik obat maupun beta konsep. Untuk uji klinik obat nanti ada beberapa fase ya. Jadi ada 4 fase. Ini sekedar tahu saja untuk uji klinik obat. Nah, ini kemudian peran farmakologi dalam kompetensi rekam medis dan informasi kesehatan ya. Jadi ada pertama mengelola struktur, isi dan standar data kesehatan. Nah, sebenarnya kenapa sih rekam medis harus belajar farmako ya? Jadi intinya adalah di sini. Jadi ketika kalian mengelola struktur, isi dan standar data kesehatan, ini kita memastikan bahwa catatan kesehatan haruslah lengkap ya, harus lengkap dan akurat, serta pendokumentasiannya tentang informasi medis dan kesehatan yang diperlukan seperti riwayat medis, perawatan atau perawatan diterima, kemudian hasil-hasil tes laboratorium ya, kemudian hasil diagnosis dan pemberian obat haruslah relevan ya untuk memenuhi kebutuhan pasien. Jadi untuk memastikan bahwa dokumentasi ini pemberian obat sudahlah tepat. Jadi tugas kalian nanti ya. Kemudian makanya kalian harus belajar tentang farmakologi ini. Jadi diperlukan pengetahuan tentang farmakologi, khususnya klinis ya, farmakologi klinis, agar rekam medis dapat mengecek kembali apakah obat yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi pasien saat ini ya. Jadi pengecekan ini juga dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan pasien ya, agar tidak terjadi malpraktek ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya. Kemudian peran kalian juga menyusun standar dan persyaratan informasi dalam pelayanan kesehatan, merancang sistem klasifikasi klinis maupun merancang metodologi pembayaran pelayanan kesehatan ya. Nah, ini ada beberapa penggolongan jenis obat. Jadi berdasarkan jenisnya, ini ada obat bebas, yaitu obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter yang biasa kalian beli di warung-warung itu ya. Misalnya ada, maaf ya saya nggak sebut merek ya, hanya pasti kalian tahu ya, yang dijual di toko-toko ya, itu namanya obat bebas. Nah, obat bebas ini biasanya digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala penyakit saja ya. Misalnya kalian pilek atau mungkin batuk, kan itu gejala ringan ya, pasti akan beli obat di warung-warung atau toko-toko ya. Nah, tanda khususnya untuk obat bebas ini adalah lingkaran warna hijau ya, dengan garis tepi berwarna hitam. Misalnya ada ini ya contoh-contohnya. Kemudian ada obat bebas terbatas, jadi obat yang dalam jumlah tertentu aman dikonsumsi, namun jika banyak akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya ya. Misalnya obat ini
tergolong dalam daftar obat B. Jadi obat B pada ya, tidak diperlukan resep dokter untuk membeli obat bebas. Jadi tidak butuh resep dokter ya untuk obat bebas terbatas ini. Biasanya disimbolkan dengan lingkaran biru yang tepinya hitam. Ini untuk peringatan pada kemasannya ya. Misalnya, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Awas obat keras hanya diminum untuk umur, jangan ditelan ya. Jadi ada macam-macam ya untuk peringatan pada kemasannya ya. Pasti kalian sudah pernah membaca ini. Ini contoh-contohnya obatnya. Kemudian obat wajib apotek ya. Jadi obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker pengelola apotek tanpa resep dokter ya. Jadi obat wajib ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sehingga tercipta budaya pengobatan sendiri yang tepat, aman, dan rasional. Kemudian ada obat keras. Obat keras sendiri adalah obat yang berbahaya sehingga pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter, dan obat hanya dapat diperoleh dari apotek, puskesmas, atau pasienkes ya, seperti BP, klinik itu dengan menggunakan resep dokter. Ini contoh-contohnya ya. Jadi obat ini tuh memiliki efek yang sangat keras ya, sehingga digunakan sembarangan dapat memperparah penyakit malahan hingga menyebabkan kematian, biasanya salah obat atau overdosis ya. Jadi dulunya disebut sebagai obat daftar G ya, gawat ya. Obat keras ini ditandai dengan lingkaran merah tepi hitam yang di tengahnya terdapat huruf K ya, pasti sudah pernah lihat ya. Kemudian ada jenis psikotropika dan narkotika. Jadi kalau psikotropika ini adalah obat yang secara alami atau buatan yang khasiatnya untuk mengobati pada kebanyakan penyakit sistem saraf pusat ya. Jadi golongan psikotropika ini merupakan golongan obat keras ya, makanya disimbolkan dengan lingkaran merah bertuliskan huruf K di tengahnya ya. Karena efek sampingnya biasanya ini dia bisa menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan narkotika sendiri adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman ya, baik sintesis maupun semi sintesis, yang menyebabkan perubahan kesadaran ya. Jadi mulai penurunan kesadaran sampai hilangnya kesadaran itu efek dari narkotika yang biasa kalian mungkin sebutkan ngefly itu ya, itu kan karena kebanyakan narkotika ya. Jadi sama juga simbolnya adalah lingkaran merah, tengahnya terdapat simbol palang atau plus ya. Nah ini tadi yang saya sebutkan, ini jenis narkotika, simbolnya adalah plus ini ya. Kemudian psikotropika, lingkaran merah, ada tengah huruf K. Kemudian obat bebas, jadi ini tanpa resep dokter, ini warna lingkaran hijau ya. Kemudian ada obat bebas terbatas, lingkaran warna biru. Kemudian obat keras, ini adalah lingkaran merah tengah huruf K, sama ya. Nah, sedangkan penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat, ada obat yang bekerja pada penyebab penyakit, misalnya ada antibiotik ya, namun ini tidak boleh diberikan sembarangan juga ya, tergantung bakteri atau mikrobanya ya. Kemudian obat yang bekerja mencegah kondisi patologis, ada misalnya vaksin ya. Kemudian obat yang menghilangkan gejala seperti nyeri, ada analgesik. Kemudian obat yang bekerja menambah fungsi atau mengganti fungsi zat yang kurang, misalnya ada vitamin.
ada placebo, ini obat yang tidak mengandung zat aktif ya, khususnya pada pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit, misalnya diberikan placebo. Nah, sedangkan pengembangan obat berdasarkan lokasi pemakaian, ini ada obat dalam dan obat luar ya. Jadi jangan sampai obat luar salah rute digunakan untuk obat dalam ya. Jadi obat dalam itu misalnya yang obat-obat dikonsumsi melalui mulut ya, dan antibiotik dan sebagainya ya. Kemudian ada obat luar, misalnya ada salep, Aladin, jadi khusus untuk topikal atau bagian luar tubuh ya. Kemudian pengembangan obat berdasarkan efek yang ditimbulkan, jadi ada efek sistemik ataupun efek lokal. Kalau sistemik itu apa? Jadi untuk masuk ke dalam peredaran darah. Tapi kalau lokal dia hanya berefek pada hidung, mata, dan kulit ya. Kemudian penggolongan obat berdasarkan asal obat, itu ada alami dan sintetis ya. Jadi kalau alami itu berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Nah, jadi misalnya ada, kalau dari hewan ya, obatnya itu ada kolagen, serum, rabies ya. Dan kalau sintetis itu adalah pembuatan obat dengan reaksi kimia ya. Contohnya minyak ya, bukan minyak nyong-nyong ya, tapi minyak, misalnya minyak gandapura ya. Jadi yang direaksikan metanol dan asam salisilat ya. Nah, untuk obat dan pengawasannya, jadi obat adalah ibarat madu ya, di tangan kanan dan racun di tangan kiri. Jadi ketika sekali salah obat, efek sampingnya tidak hanya 1 jam 2 jam, tapi bisa efek samping mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi nanti ya. Kemudian obat sendiri adalah kebutuhan dasar ya, karena harus diawasi peredaran dan penggunaannya. Nah, siapa yang mengawasi? Kalau dulu diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang kini dilakukan oleh BPOM ya, atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Mungkin sekian dari saya. Nanti jika ada pertanyaan, nanti bisa kita sambung di kolom chat Moodle ya. Kalian tinggalkan pertanyaan di situ. Nanti untuk videonya akan saya upload di YouTube saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap kalian nanti bertanya ya, bagi yang belum paham ya. Bisa saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu.